Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ine Cesaria, kelas 2023A dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori feminis dan penerapannya. Apa itu teori feminis? Feminis menurut Yoman Kutaratna berasal dari kata feme yang berarti perempuan. Sugi Astuti dan Itana Hadi Septiawan berpendapat bahwa feminisme berbeda dengan emansipasi, di mana perbedaannya terletak di emansipasi merupakan kesetaraan kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan feminisme yaitu ciri karakter, sikap perilaku yang banyak dimiliki oleh perempuan. Kemudian yang kedua ada sejarah feminisme. Pada awal kemunculannya, feminisme digunakan sebagai nama untuk sebuah gerakan sosial yang mengusung tentang hak-hak perempuan di Canada Falls, New York. Pada tahun 1848 oleh Elizabeth dan kawannya Susan, mereka adalah duo pertama yang direkam sejarah melakukan pengorganisasian gerakan sosial perempuan pada abad ke-19 yang berjuang untuk penghapusan perbudakan di Amerika Serikat dan hak perempuan untuk memilih. Gerakan ini kemudian disebut sebagai feminisme gelombang pertama. Kemudian, feminisme bertujuan untuk kesetaraan gender dan kebebasan dengan sudut pandang wanita. Namun, utilitarianisme tujuannya adalah menciptakan aturan yang memberi kemanfaatan dan kebahagiaan dengan sudut pandang universal, yakni laki-laki dan perempuan, moralitas dan rasio sebagai jalan kebahagiaan untuk setiap individu. Kemudian, contoh penerapan teori feminisme dalam karya sastra, saya mengambil film Mimi. Film Mimi merupakan film drama komedi berbahasa India pada tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Laxman Utekar dan ditulis bersama oleh Rohan Sankar, yang merupakan remake dari film Maritimala Ai oleh Samsudin Porey. Film ini merupakan rekomendasi film Netflix India tentang perempuan yang mengisahkan Mimi, seorang perempuan kampung yang punya mimpi menjadi artis terkenal. Dia dipilih untuk menjadi ibu pengganti yang nantinya akan mengandung anak titipan dalam rahimnya. Semua hal terkait kebutuhan Mimi selama proses kehamilan akan ditanggung pasangan Joh dan Sumer yang sudah sejak lama menginginkan kehadiran seorang anak. Awalnya kehamilan Mimi berjalan lancar dan Mimi dengan senang hati mengandung anak di dalam perutnya, sebab imbalan menjadi ibu pengganti ini cukup besar dan bisa menjadi ongkos Mimi untuk karirnya yang menjadi bintang Bollywood. Namun saat dia memeriksa kandungannya, dokter mengatakan bahwa anak di kandungnya akan terlahir cacat. John dan Summer pun meminta Mimi untuk segera menggugurkan kandungannya, tetapi hal tersebut ditolak Mimi. John dan Summer pergi begitu saja dan seolah melupakan apa yang diinginkannya, sampai Mimi melahirkan anaknya yang ternyata sehat dan berjenis kelamin laki-laki. Mimi pun memutuskan untuk merawatnya sepenuh hati. Kemudian kita akan membahas tentang perspektif perempuan dalam film ini dari kaum marginal atas motif dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, rentan mendapatkan penindasan dan domisili oleh golongan atas yang mengarah pada ketidakadilan yang membatasi hak dan potensi perempuan. Fenomena diasosiasikan melalui hubungan antara tuan dan budak terlihat di antara keduanya, sehingga perempuan yang menjadi bagian dari kaum marginal kerap kali mendapatkan posisi sebagai benda dari golongan atas yang mampu mendominasi mereka menggunakan uang atas kodrat yang dimiliki, sekaligus memberi peluang bagi perempuan untuk mengalami ketidakadilan, tindasan dan semena-mena. Mimi mengalami penindasan, pelecehan dan ancaman, terlebih lagi kalau mereka kaum yang lemah dapat diperdaya. Di sisi lain harus siap menerima risiko dan konsekuensi atas pilihannya, sekalipun tindakannya menjadi aib bagi keluarganya. Di masyarakat, perempuan dianggap sebagai mesin produksi yang siap diperjualbelikan, layaknya sebuah barang. Kemudian di film ini
Kaum marginal tidak dapat berpotensi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai kodratnya. Perempuan untuk mengandung dan melahirkan ditambah desakan secara ekonomi membuat Mimi yang memiliki cita-cita tinggi terpaksa untuk menjadi ibu pengganti, mengandung, melahirkan dan ditimpa kesialan, sehingga dia perlu merawat bayi itu dan terpaksa kehilangan mimpinya. Pada akhirnya, tugas atau pekerjaan yang sesungguhnya bagi seorang perempuan di masyarakat adalah menjadi seorang ibu yang meneruskan keturunan dan membesarkan anaknya. Dan inilah yang menjadi kaitan teori feminisme dalam film Mimi.